Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan kehadapan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah fil Wadi Abi beserta Umi dan keluarga besarnya, dan juga yang sama-sama kita hormati kehadapan para dewan asatidz wa asatidzah alladzi lam yudkar ismuhum ta'dhiman wa takriman, dan juga yang sama-sama kita hormati kehadapan para dewan juri dan dewan hakim yang baik hati, dan juga kepada seluruh hadirin rahimakumullah. Puja-puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini kami akan membahas suatu kitab, yakni kitab takrib yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Husain yang terkenal dengan nama Syekh Abu Syuja, yang mana kami akan membahas pasal tentang pembatalan wudu, yang mana akan terlebih dahulu dimaknai dan diirab oleh kedua sahabat saya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini yaitu suatu pasal, wallazi dan bermula perkara, yumkidu yang membatalkan ayu allazi al-udu'a akan udu, khamsatu asya'a yaitu berjumlah 5 perkara. Ma tegasnya pertama perkara, kharaja yang keluar iya ma minasabilaini daripada 2 jalan, wan naumu dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkini atas selain dalam keadaan orang yang tetap, wajawal akli dan hilangnya akal, bisukrin dengan sebab mabuk, au marodin atau sakit, walam currojuli dan menyentuh laki-laki, al mar'ata akan perempuan, al ajnabiyata yang bangsa lain, min ghairi hailin dari tanpa penghalang, wa masuk farjil adamiyyi dan memegang farji manusia, bibatinil kahfi dengan dalamnya telapak tangan, wa masuk halaqati duburihi dan memegang lingkaran dubur anak Adam, ala jadidi menurut kaul yang jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, khabarun lil mubtada'i mahdhufin takdiruhu ayat faslun. Ayat tafsiriyatin wal ha'u wal kutambihin dha ismisyaratin mabnin ala sukun fi mahli raf'in mubtada'un. Faslun, khabar mubtada wa huwa marfu'un bil mubtada'i wa lamatu rabbihi damatun zahiratun fi akhirih. Wa jumlatu minal mubtada'i wal khabari la mahalha minal i'rabi jumlatun tafsiriyatun. Walladhi al-wawu lil istinab alladhi ismu mausulin mabnin ala sukun fi mahli raf'in mubtada'un. Yuntidu fi'lun mudhari'un wa huwa marfu'un litajarrudihi anil nawasibi wal jawazimi wal mutarafihi damatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa yaudu ala alladhi. Wa jumlatu minal fi'il wal fa'ili la mahal minal i'rabi silatu mausulin wa huwa alladhi. Al-wudu'a maf'ulun bih min yunkidu wa huwa mansubun wa lamatu nasbihi fatatun zahiratun fi akhirih. Khamsatu asya'a khamsatu mubtada'un wa huwa marfu'un bil ibtida' wa lamatu rabbihi damatun zahiratun fi akhirih. Al jumlatu minal mubtada'i wal khabari la mahalha minal i'rabi jumlatun tafsiriyatun. Khamsatu mudhaf asya'a mudhafun ilaih wa huwa majrun bil mudhafi wa alamatu jarhil fathah niyabatan 'anil kasrah li'annahu ismu ghair munsharif wa mani ulahu min asarfi ilatun wa hiya alif tanis mamdudah. Ma ismu usulin mabni ala sukun fi mahli raf'in badal badi min khamsatu. Kharaja fi'lun madin mabni ala fatatin zahiratin fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun bihi jawazan takdiruhu huwa yaudu alama. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalha minal i'rabi silatu mausulin wa huwa ma.
minasabilaini min harfu jarin asabilaini majrun bimin wa lamatu jarihi jahiliya al-maftuhu ma qablaha wal maksuru ma ba'daha niyabatan ani kasrah yanu musannan wa nunu iwadun ani tanwini fil ismi mufrad al-jaru wal majruru muta'alliqun bi kharaja wan nawmu al-wawu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Faslun walladhi yanfidul wudu'a khamsatu asya'. Jadi di dalam pasal ini akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu, atau juga bisa dinamakan perkara-perkara yang menyebabkan kita berhadas kecil. Di dalam kitab fikih pembatalan wudhu itu ada yang menyebut 5 perkara, ada yang menyebut 4 perkara. Yang menyebut 4 perkara itu meringkas, menggabungkan tidur dengan hilang akal. Sedangkan yang menyebut 5 perkara seperti kitab ini, yakni membanjangkan yang 4, memisahkan antara tidur dan hilang akal. Namun ini sama saja isinya, hanya berbeda dalam penulisan saja. Mana saja perkara yang dapat membatalkan wudhu ini? Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Yang pertama adalah perkara yang keluar dari 2 jalan. Maksudnya adalah sesuatu atau segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yakni ubul ataupun dubur. Baik keluarnya kayak biasa seperti kencing ataupun kentut, ataupun yang jarang seperti apa? Darah, kangkung, duit 1000. Nah, itu jarang, tetapi tetap membatalkan wudhu. Keluarnya dari siapa? Dari orang yang berwudhu. Kalau orang yang nggak punya wudhu, kentut, wudhunya nggak batal. Kenapa? Karena nggak punya wudhu. Dan juga orang yang hidup. Kalau orang yang sudah mati, udah dimandiin, udah diwuduin, keluar sesuatu dari 2 jalannya, maka wudhu dan wudhunya itu tidak batal, nggak perlu diwuduin lagi. Cukup dibersihin aja kotorannya, karena orang yang mati itu sudah tidak terikat dengan syariat-syariat agama. Lalu gimana dengan orang yang wasir, orang yang bolnya offset? Ada perbedaan pendapat. Menurut satu ulama batal dengan sebab keluar boolnya tersebut. Tetapi menurut al-alamah al-imam Kamaluddin Rodat, beliau berfatwa bahwa keluarnya bool ini, wasir ini tidak membatalkan wudhu, tetapi sesuatu yang keluar dari bool lah yang menyebabkan batal wudhu. Seperti apa? Darah wasir itu membatalkan wudhu menurut Imam Kamaluddin Rodat. Lalu bagaimana dengan khunsa muskil, orang yang punya 2 kemaluan, cowokan punya, cewekan juga punya. Kalau bahasa Cina mah banci, ban itu kemaluan, ji itu 2. Makanya ada rokok namanya ji samsu, 2, 3, 4. Ini artinya dalam nih kunci surga. 2-nya 2 rakaat subuh, 3-nya 3 rakaat maghrib, 4-nya 4 zuhur, 4 asar, 4 isya. Jadi kalau masuk surga makanya berapa ji? Kalau orang khunsa muskil ini, ulama sepakat jika keluarnya pada salah satunya saja tidak membatalkan wudhu. Karena bisa aja kalau keluar pada cowoknya, taunya dia cewek, atau keluar dari ceweknya, tahu dia cowok, kegocek. Jadinya jika keluarnya hanya berbarengan antara yang cowokan dan cewek, maka wudhunya batal. Di sini ulama mengecualikan ilal maniyah, kecuali air mani. Kenapa air mani tidak membatalkan wudhu? Karena air mani mah mewajibkan kita untuk mandi. Lalu kenapa? Kan sama-sama keluar, kok yang satu wajib mandi, yang satu wajib wudhu?
dalam satu kaidah dikatakan jika ada suatu perkara yang mewajibkan yang lebih berat di antara dua perkara seperti mandi yang mewajibkan mandi, maka hukuman yang ringan itu perkara yang ringan dihilangkan. Kayak zina, orang yang zina dalam keadaan bujangan masih single terus zina, hukumannya cukup dicambuk. Tapi jika orang yang zina sudah menikah, baik masih menikah ataupun udah cerai, maka hukumannya diganti yang lebih berat, yakni dengan dirajam, yaitu ditimpuki batu sampai mati di muka umum. Padahal kan sama-sama zina, kenapa yang zina sudah menikah enggak dicambuk juga? Karena jika ada suatu perkara yang lebih berat, maka hukuman yang ringan dihilangkan. Dan kita injek tai ayam, kita mandi gak usah, cukup cuci kaki kita aja. Tapi kalau kita kecebur ke sepiteng, apakah cukup buat cuci kaki doang? Kagak, kudu mandi. Tapi dengan mandi itu udah mewakili cuci kaki. Itulah pembatalan wudu yang pertama. Yang kedua adalah wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang kedua adalah tidur. Kenapa tidur dapat membatalkan wudu? Karena ada hadisnya. Kata Nabi, al-ainani wikahus sahih faman nama falyatawaddo. Kedua mata itu menjadi pengikat dubur dari sesuatu yang keluar. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaknya ia berwudu. Kalau kita melek sadar, kita tahu apa-apa saja yang keluar dari dua kemaluan kita. Tapi kalau tidur mah enggak sadar. Hadirin rahimakumullah. Tetapi bagaimana tidur orang yang batal ini yang dapat membatalkan, yaitu tidurnya orang yang kecuali tidurnya orang yang tetap pada tempat duduknya. Selain tidur orang yang tetap ini, wudunya batal. Kayak orang tidur berbaring, tidur tengkurap, wudunya batal. Bagaimana tidur yang tetap itu? Yakni tidur yang menetapkan pantatnya di atas tanah. Geget kalau bahasa kita mah gitu. Jejak, iya. Orang bangun kita mah beda. Kenapa duduk yang tetap ini nggak batalin wudhu? Karena ada dalilnya juga, ada hadisnya juga. Dari bahwa kata Sayyidina Anas bin Malik, ketika sahabat menunggu waktu Isya, sahabat ini tertidur. Jadi dalam zaman dulu tuh Nabi, para sahabat habis sholat maghrib nggak langsung pulang, nungguin dulu di masjid buat sholat Isya. Karena ganjaran menunggu sholat maghrib dari selesai waktu menunggu sholat isya dari selesai sholat maghrib itu, jika ganjarannya ditumpahin ke bumi maka bakal luber saking banyaknya. Jadi kata Sayyidina Anas, sahabat tidur muncul telah tiba waktu isya terus qomat, sahabat langsung bangun, gak langsung wudhu, langsung sholat. Tapi Nabi mendiamkan. Itu menjadi dalil bahwa duduknya orang yang tetap pada tempat duduknya tidak membatalkan wudhu. Lanjut, yang ketiga adalah zawalul akli bisubrin al marodin, yakni hilangnya akal dengan sebab mabuk ataupun sakit. Masuk ke hilangnya akal itu bukan akalnya hilang, tapi hanya hilang kesadaran. Hilang akal ini dalilnya adalah mengkias dari hadis tadi, man nama faman nama falatawaddo. Karena orang yang tidur itu tidak sadar, sedangkan hilangnya akal juga menjadi sebab hilangnya kesadaran. Seperti apa? Gila, walaupun sebentar, habis nembak cewek diputusin, gilanya minta doang 10 menit, habis itu sadar lagi dalam wudunya batal. Yang keempat adalah walang surujulil almar'ata al-nabiyata min ghairi hailin, yakni bersentuhannya kulit laki-laki kepada perempuan yang bangsa lain dari selain penghalang. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya lamsu, ada namanya masuk. Kalau lamsu artinya bersentuhan,
Kalau masuk artinya memegang. Perbedaan paling konkretnya adalah kalau menyentuh nggak harus dengan telapak tangan, tapi memegang harus dengan telapak tangan. Syaratnya ada 4 jika orang bersentuhan itu batal. Yang pertama, harus di antara menyentuh laki-laki dan perempuan yang sudah besar. Maksud sudah besar ini bukan sudah balik, tapi sudah disyahwati gitu. Walaupun dia belum balik, tapi kita sudah mensyahwati wanita tersebut, maka ketika kita bersentuhan dengannya, maka wudhu kita menjadi batal. Dan besar ini tidak ditentukan dalam dalil, tapi menurut adat. Jadi kalau di negara kita mah anak 10-12 tahun udah disyahwati. Kalau di bawah itu namanya pedofil. Yang kedua adalah ajnabiyati, yang bangsa lain. Maksudnya adalah yang bukan mahram. Apa sih itu mahram? Seseorang yang kita tidak boleh nikahi selama-lamanya, baik dengan sebab nasab, sesusuan ataupun musaharah. Dan yang ketiga adalah syaratnya harus bersentuhan kulit. Jika bersentuhan selain kulit, maka tidak batal, seperti rambut, kuku, dan gigi. Dan juga yang terakhir adalah ghairi hailin, tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, bukan nyentuh kulit namanya, tapi nyentuh baju, itu maksudnya. Yang terakhir adalah wa massu farjil adami bi batil kafi wa massu halaqati duburihi ala jadidi, yaitu memegang farji anak Adam dengan bagian dalam telapak tangan dan memegang lingkaran duburnya menurut kaul jadid. Jadi yang dimaksud farji di sini umum, baik punya cowok, punya cewek, punya depan, punya belakang, dan dikatakan al-adami, punya manusia. Kenapa kalau bukan manusia enggak batal? Karena punya hewan mah enggak disyahwati. Menyentuhnya dengan apa? Bibatil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi jika kita menyatukan telapak tangan kita, bakal ketahuan mana yang bagian dalam, mana bagian luar. Jika bagian dalam ini disebut telapak tangan, bagian dalam. Jika bagian samping ini disebut sampingnya, tidak membatalkan wudhu, tapi yang membatalkan adalah bagian dalamnya. Kok ukurannya apa saja nih? Kalau laki-laki yang dipegang itu zakarnya yang membatalkan wudhu, tapi kalau perempuan yang membatalkan adalah 2 bibir bagian dalam, bukan bagian luar yang ditumbuhi rambut. Nah kalau itu mah Mang Bulang lebih tahu lah. Menurut kaul jadid, jadi Imam Syafi'i punya 2 kaul. Yang pertama kaul qadim, yang kedua kaul jadid. Kaul qadim itu adalah kaul Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i masih di Irak, dan kaul jadid adalah kaul Imam Syafi'i yang sudah ke Mesir. Tapi kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengikuti kaul qadimku, maka ia bukan termasuk mazhabku. Jadi hadirin, pembatalan wudhu ada 6. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, tidur selain tidur yang tetap. Yang ketiga, hilangnya akal. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Dan yang kelima, memegang farji anak Adam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.